Oleh sebab itu mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya baca bagi kita satu ayat firman ini, 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama, karena ini hanya satu ayat. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan keluarga yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan, saya berikan tema pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah wabah ini, maka banyak orang yang menjadi stres. Bahkan ada orang yang mulai bertanya-tanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapankah ini? Kapankah pencobaan ini berlalu? Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan pada firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, di mana firman Tuhan yang kita bacakan berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa, bukan hal yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang ini, wabah penyakit yang melanda seluruh dunia, mungkin kita berkata ini hal yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan, ini hanya biasa-biasa saja. Kenapa hanya biasa-biasa saja? Karena hal ini telah dinubuatkan oleh Tuhan, telah dikatakan oleh Tuhan, telah difirmankan oleh Tuhan sebelum wabah ini ada. Baru luar biasa kalau sesuatu itu belum pernah dikatakan. Jadi baru luar biasa. Baru kita ketakutan. Baru kita sudah mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa? Karena itu belum pernah dikatakan. Tetapi wabah ini, pandemi ini, itu jauh sebelum terjadi pandemi ini, wabah corona ini, Tuhan telah menubuatkan sebelumnya bahwa akan ada masa-masa yang sulit, akan ada masa-masa wabah penyakit akan melanda setiap umat manusia.
Itu sebabnya keadaan saat ini bukan keadaan yang menakutkan. Karena sebelumnya Tuhan telah memfirmankan atau menubuatkan, memberitahukan kepada kita bahwa pencobaan ini akan ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi menjadi penghiburan bagi kita, umat Tuhan, bahkan keluarga, adalah dikatakan pencobaan yang kita alami ini adalah biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan tidak terlalu melampaui kekuatan kita. Kita lihat apa kata dasar dari pencobaan. Kata dasar dari pencobaan ini adalah coba. Itu kata dasarnya. Coba ini sama dengan ujian. Ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pencobaan ini merupakan ujian, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita melewati yang disebut dengan ujian-ujian ini. Ada banyak orang menghindari yang disebutkan dengan ujian atau disebutkan dengan pencobaan. Padahal pencobaan itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu pasti terjadi. Itu akan terjadi dan sudah terjadi. Ada banyak orang berkata, saya tidak mau masa-masa itu. Itu tidak akan diberikan pilihan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau meminta seperti itu, engkau akan mengalami kekecewaan. Karena selagi ada di dalam dunia ini, dunia yang fana ini, yang disebut dengan cobaan, yang disebut dengan ujian, itu pasti kita akan melewatinya. Maka kita tidak bisa menghindari. Pencobaan atau ujian itu perlu untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kekuatan, meningkatkan iman kita kepada Tuhan, meningkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Makanya pencobaan itu kalau kita pandang itu baik untuk kita. Baik untuk kita. Kalau Raja Daud berkata, tertindas itu baik untukku, baik untuk saya. Supaya apa? Supaya kita mengenal kasih karunia Allah, supaya kita mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat-mujizat Allah di tengah-tengah masalah dan pencobaan yang kita alami. Justru di tengah-tengah pencobaan itu, justru di tengah-tengah masalah itu, justru di tengah-tengah pandemi ini, di sanalah kita bisa melihat mujizat dan kasih karunia daripada Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amen. Itu sebabnya kita tidak perlu menyesali keadaan ini, dan kita tidak perlu ketakutan dalam keadaan ini. Kita hanya berserah kepada yang pemilik, yang penguasa hidup ini. Kita hanya berserah kepada Tuhan, karena Dia yang mempunyai segala sesuatu, dan Dialah yang sanggup juga menghentikan apapun yang terjadi di dunia ini. Kalau Tuhan izinkan wabah penyakit ini masih ada di dunia ini tandanya bahwa Tuhan ingin kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan.
Keluarga-keluarga sudah mulai akur, keluarga-keluarga sudah mulai bergandengan tangan, keluarga-keluarga sudah mulai memuji Tuhan. Di rumah-rumah ada pujian dan penyembahan. Kalau selama ini ada banyak orang tidak mau memuji Tuhan di rumah-rumah, hanya di gereja mereka memuji Tuhan. Saat-saat ini, setiap hari kita harus memuji Tuhan dengan wabah ini. Tuhan hikmahnya, Tuhan menyuruh kita supaya di rumah-rumah ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman yang diberitakan di sana. Karena bait suci itu bukan gedungnya, bait suci itu adalah hidup kita, tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Di mana bait suci Allah itu harus dipenuhi dengan roh Allah, di mana bait suci Allah itu harus kudus, di mana bait suci Allah itu harus ada pujian dan penyembahan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah wabah penyakit ini, ada banyak orang berkata, ini pencobaan apa lagi ya Tuhan? Ini masalah apa lagi ya Tuhan? Dia sudah mulai menyesali, dia sudah mulai menyalahkan Tuhan. Saya mau ingatkan kepada kita, keluarga dan jemaat dimanapun kita berada, bahkan kita di tempat ini, mari kita melihat bahwa di sana, di tengah-tengah pencobaan itu, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang sudah mulai peduli kepada sesama, orang sudah mulai mengasihi sesama. Yang dulunya mereka sudah mulai acuh tak acuh, mereka sudah tidak peduli, mereka egois. Sekarang ini Tuhan mengajarkan kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Karena kenapa? Pandemi ini membuat kita membangun rasa peduli kita, rasa kasih sayang kita kepada sesama kita. Kalau selama ini kita sudah mulai tidak peduli kepada sesama, saat-saat ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan atau ujian tidak dapat kita menghindarinya, akan terus ada sepanjang kita ada di dunia ini. Karena Tuhan telah memperingati kita sebelumnya bahwa akan ada pencobaan. Tiba saatnya akan ada pencobaan, akan ada ujian-ujian untuk membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin naik level. Makanya Paulus berkata, aku melatih diriku sebelum mengalami itu, sebelum dia bertanding, sebelum dia mengalami masalah-masalah itu, dia mempersiapkan dirinya. Dia sudah mulai mencoba melengkapi dirinya, dia sudah mulai melatih dirinya. Saat ini kita sudah mulai melatih diri kita untuk terus beribadah, untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus kita bergandengan tangan dengan keluarga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah pencobaan itu ada hal yang harus kita perhatikan, yang Tuhan telah ingatkan kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang Tuhan peringati kita, yang Tuhan ingatkan kita di tengah-tengah pencobaan ini. Dikatakan pencobaan itu adalah biasa. Itu yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Masalah itu biasa, pencobaan itu biasa, ujian itu biasa, bukan hal yang luar biasa. Hanya orang yang tidak siap yang berkata itu luar biasa. Hanya orang yang kurang beriman itu yang berkata itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masalah pencobaan, ujian, apapun yang terjadi,
dikatakan oleh firman Tuhan itu hal-hal yang biasa. Kenapa itu hal-hal yang biasa? Karena Allah kita Allah yang luar biasa, sehingga semua pencobaan, semua masalah, semua tantangan, semua ujian itu hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Kenapa pencobaan itu adalah hal yang biasa? Karena sebelumnya itu sudah diberitahu. Kenapa pencobaan itu adalah hal-hal yang biasa? Karena sebelumnya juga ada pencobaan-pencobaan yang sudah kita lewati. Ada pencobaan-pencobaan yang sudah kita lalui. Itu sebabnya pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa pencobaan yang sedang kita alami ini adalah pencobaan biasa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari punya iman yang kuat. Mari berpengharapan di dalam Tuhan. Mari tetap teguh di dalam Tuhan. Mari jangan takut, karena Allah yang menyertai kita. Amin. Yang kedua yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mengalami pencobaan itu. Dikatakan yang kedua, pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pencobaan, masalah, ujian itu tidak akan melampaui segala, tidak melampaui kekuatan kita, tidak melampaui akal kita, tidak melampaui kemampuan kita, asal saja kita mengandalkan Tuhan. Karena kita ini lemah, karena kita ini tidak punya apa-apa. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka kekuatan-kekuatan, power akan terus ada mengalir. Kita akan terus kuat. Sebesar apapun badai, sebesar apapun cobaan, sebesar apapun ujian, kita bisa lewati. Karena kenapa? Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Bukan karena kuatan hebat kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita, tidak melampaui, karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan lebih besar daripada kekuatan yang diberikan oleh dunia ini. Setiap kita, setiap keluarga, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan lebih besar dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini, kekuatan-kekuatan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, sekarang tidak ada gunanya. Sekarang tidak ada gunanya. Kekuatan apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini sekarang ini tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saat ini kembalilah kita kepada sumber kekuatan itu. Itu sebabnya dikatakan pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita, tidak melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena kekuatan yang daripada Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, yang harus kita perhatikan di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Yang ketiga, di saat kita mendapatkan pencobaan, Allah setia dan tidak membiarkan kita. Ini yang harus kita aminkan. Ini yang harus kita aminkan dan kita ingat selalu, kita perhatikan selalu, kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa di saat-saat kita mendapatkan pencobaan, di saat-saat kita mendapatkan ujian, Allah setia dan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang sudah melewati ujian-ujian dalam hidup ini. Namanya adalah Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ini secara manusia, bagaimana mungkin anaknya yang satu-satunya, anaknya Ishak satu-satunya yang telah didoakan sekian tahun,
berpuluh-puluh tahun lamanya, baru diberikan di masa-masa yang tua. Lalu Tuhan berkata, engkau harus persembahkan anakmu itu yang sulung. Engkau harus mempersembahkan Ishak itu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ujian yang dilewati oleh Abraham itu ujian yang berat, itu masalah tantangan yang begitu berat yang dia lewati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, dia bisa melewati semuanya. Dia bisa melewati. Kenapa? Karena Allah itu setia dan tidak membiarkan Abraham. Demikianlah kita. Allah itu Allah yang setia dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika Abraham mau dia sembelih Ishak, maka Tuhan berbicara, Abraham, jangan engkau melakukan itu. Itu tandanya Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan sedang memperhatikan langkah-langkah Abraham. Dia kira tadi Tuhan tidak peduli. Dia kira tadi Tuhan tidak memperhatikan. Ternyata Tuhan memperhatikan dari surga. Apa yang kita alami saat ini, Tuhan begitu peduli. Kalau nyanyian-nyanyian kita, Allah peduli, Allah mengerti. Memang Allah sangat peduli. Memang Allah sangat mengerti. Dia begitu mengerti apa yang kita alami. Dia begitu mengerti apa yang kita lalui dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena dia setia. Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah. Dia menopang kita. Dia menguatkan kita. Itu yang harus kita ingat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kekuatan kita adalah berasal daripada Tuhan. Kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpengharapan dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia, karena Allah kita Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Kalau firman Tuhan berkata saja, satu helai rambut saja di atas kepalamu jatuh ke tanah, Tuhan tahu apalagi persoalan-persoalan yang kita alami saat ini. Apakah Tuhan tidak tahu wabah penyakit yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia sangat peduli kepada kita. Dia sangat mengerti apa yang sedang kita alami. Dia sangat mengerti apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Mungkin kita berkata, Tuhan, apa yang mau kami makan? Apa yang mau kami makan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah wabah ini? Kami tidak bisa kemana-mana. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau ingatkan, orang yang berharap kepada Tuhan, akan Tuhan kirimkan burung-burung gagak untuk memberkati setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena Allah kita, Allah yang setia, yang senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Yang keempat, apa yang perlu kita perhatikan di tengah-tengah pencobaan itu datang? Yang keempat, pada waktu kita dicobai, dan mendapatkan pencobaan itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Itu yang harus kita ingat. Dia memberikan jalan keluar. Makanya jangan cari jalan sendiri. Biarkan Tuhan yang membukakan jalan. Biarkan Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat. Biarkan Tuhan yang membukakan pintu-pintu jalan keluar bagi kita. Sehingga di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kegelapan itu, kita bisa bebas. Kenapa? Karena Dia adalah jalan itu sendiri. Dia adalah pintu itu sendiri. Itu sebabnya Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang berharap kepada Yesus,
tidak akan hidup di dalam kebinasaan, tidak akan hidup dalam kegelapan. Dia mendapatkan terang yang ajaib. Dia mendapatkan jalan keluar dalam hidup ini. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri adalah kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Dia pasti memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang begitu berat. Mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa aku lalui? Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan, bagaimana aku bisa tanggung? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau engkau mengalami sendiri, kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, itu tidak mungkin engkau bisa melewatinya. Kenapa? Karena dunia ini sedang membawa kita di dalam kematian, sedang membawa kita dalam kerusakan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak pernah kekurangan jalan keluar, tidak pernah kekurangan mujizat, tidak pernah kekurangan apapun. Dia pasti mencukupkan, dia pasti memberikan jalan keluar, dia pasti memberkati setiap kita orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita harus percaya, kita harus memperhatikan ini, kita harus ingat selalu bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena Tuhan telah memperingati kita saat kita dalam pencobaan, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Itu yang pertama. Jangan andalkan selalu Tuhan. Yang kedua, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Apapun, syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya. Selalu bersyukur dalam hidup ini. Selalu sukacita. Tanda-tanda orang selalu bersyukur. Dia selalu sukacita. Dia selalu tersenyum. Bukan karena dia tidak punya masalah, bukan karena dia tidak punya beban, tetapi karena dia punya Tuhan. Makanya dia selalu bersyukur dalam hidup ini. Dia selalu bersyukur. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa senantiasa. Tetap berdoa senantiasa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau kita tetap berdoa, maka doa itu besar kuasanya. Doa-doa orang benar, dikatakan oleh firman Tuhan, besar kuasanya. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Itu yang harus kita ingat. Demikian saja firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan keluarga yang hadir di tempat ini. Dan saya percaya seluruh jemaat yang mendengarkan siaran langsung pada hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.